Selamat datang di pelatihan bahasa Inggris bersama saya. Perkenalkan, nama saya adalah Sunufat Latif. Saya adalah awardee beasiswa LPDP. Saya mendapatkan beasiswa LPDP tahun 2016. Saya adalah CEO dari PT Royal Raya Indonesia. Dan saya menyelesaikan master saya di King's College University of London, jurusan English Language Teaching. Jadi expertise saya ada di tes bahasa Inggris, baik TOEFL, IELTS, maupun TOEIC. Kemudian saya juga IELTS Certified Trainer dari Cambridge University dan British Council UK ya. Baik teman-teman semuanya, saya sangat senang sekali malam ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Saya akan membagikan tips-tips sebelum kita akan mulai pelatihan bahasa Inggris bersama saya. Nah, saya yakin teman-teman yang datang ini mostly punya mimpi untuk melanjutkan studi lanjut. Ya, jadi karena ini adalah IELTS, maka yang kita lihat adalah yang keluar negerinya. Tapi kalau misal teman-teman ada yang mau ke dalam negeri juga tidak apa-apa. Kemanapun Anda melangkah, artinya kita ingin meraih sesuatu yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Oleh karena itu, saya akan memberikan materi-materi, ya, motivasi, tips-tips bagaimana agar kita bisa mencapai di level itu. Nah, yang pertama saya ingin memotivasi teman-teman dengan melihat kampus saya ya, King's College London. Welcome to London. Welcome to King's. Every day I'm inspired by students. Their achievements are just phenomenal. You are joining an incredibly diverse community of students, staff, and alumni from over 150 countries from across the world. You almost feel your brain opening up with the perspectives from so many different people, different cultures. You'll meet lifelong friends. I actually met Ria on the first day of uni and we've managed to be friends for the whole 3 years. Immerse yourself in the excitement and vibrancy of our energetic and dynamic global city. I think London's just an absolute hub. I mean, coming from myself, a Valley boy, there's just so many opportunities I can grasp. You're in the middle of London, you're really in the centre of everything that's happening. Anything that you could be interested in, possibly, it's happening in London, often just down the road from here. Experience London as a classroom, laboratory, community, and home. At the legal clinic, when you actually get to meet the client and you learn their story, you put things together and you realize that everything that you've been learning, it's finally right there in front of you. If you walk up and down a road, you'll probably pass one of our monitoring sites and most likely you won't notice it. We're London's eyes, if you like. Be taught by some of the best minds in the world. It is unique to King's because we're doing research and we teach this research to our students. You are building your future on your own. You are making your own decisions, and I felt the incredible support from King's. And make a real and lasting difference with and in our local and global communities. The thing that defines King's more than anything is our passionate desire in service to society to make the world a better place. Everyone from the students to the academics, they understand that. Their role is not only to teach or to learn, but also to be able to give back to the community that surrounds them. Over 16 years, the King's Somaliland partnership has had real impact in Somaliland. It makes you realise that you are in a very privileged position and we have the tools, we have the skill set to make a difference. You all have a little bit of I want to save the world in you. That's why you're here. Everything is there for you, you just have to take it. Your future begins at King's. Oke, ya, itulah kampus saya. Nah, nanti teman-teman yang menginginkan studi di luar negeri, yakinlah bahwa mimpi itu nanti bisa kita raih asal kita mempunyai tekad yang kuat untuk melanjutkan studi. Kemanapun itu, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, kita harus punya mimpi untuk menuju ke sana. Nah, ini adalah penampakan dari kampus saya. Ini tepat di pusat kota London. Saya nggak mengira kalau dulu ketika saya melihat Liga Inggris, akhirnya saya bisa nonton langsung Liga Inggris juga di London. Nah, ini adalah salah satu
top 10 uni in UK. Nah, ini semua berawal dari mimpi ya. Jadi kalau teman-teman punya mimpi, saya harus studi, baik di dalam atau luar negeri, maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus punya mimpi dulu. Nah, mimpi ini kemudian kita petakan saya harus merealisasikan mimpi ini melalui apa? Apakah saya harus mempersiapkan surat rekomendasi dulu, atau saya mencari informasi tentang scholarship, atau saya harus menyelesaikan tes bahasa Inggris yang diminta oleh pemberi beasiswa. Nah, itu harus kita petakan supaya nanti mimpi kita ini menjadi kenyataan. Jadi kalau Anda mau studi kemana, silahkan di list, bikin plan, bikin peta, kira-kira ini apa yang harus kita selesaikan dulu. Nah, yang kedua, pada kesempatan ini saya juga ingin menekankan bahwa ketika kita mencari beasiswa, maka yang akan kita cari adalah yang pertama adalah kompetensi. Jadi kompetensi sekarang ini sangat diperlukan. Jadi kalau Anda tidak upgrade kompetensi Anda, maka Anda akan bersaing dengan orang yang lebih banyak. Karena nanti misal let's say kalau lulusan SMA nanti lebih banyak daripada lulusan S1. Lulusan S1 akan lebih banyak daripada S2. S2 nanti juga akan lebih banyak daripada S3. Jadi semakin Anda naik, maka expertise Anda akan semakin mengerucut dan Anda akan semakin dicari orang karena kompetensi Anda. Kemudian yang kedua tentunya adalah world-class university. Jadi kalau Anda memilih kampus, pastikan itu adalah kampus-kampus yang bagus. Jadi kalau misal memang harus di Indonesia, coba Anda pilih kampus-kampus yang sekiranya top 5 di Indonesia. Kalau misal ke luar negeri, cari kampus-kampus dengan jurusan yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi untuk negeri. Oke, saya minta izin waktu 2 menit ya, karena ini rumah saya tepat di depan masjid. Nah, setiap adzan sholat Isya saya minta break dulu 2 menit. Nanti sudah adzan kita lanjutkan ya.
Baik teman-teman, terima kasih sudah menunggu. Sekarang kita lanjut ya. Jadi dengan mendapatkan beasiswa, we learn something new. Kita bisa memberikan more contribution to the country. Nah, ini asas manfaat yang kita kedepankan dengan kita belajar lanjut, belajar baik S2 maupun S3 maupun S1, baik di dalam maupun di luar negeri, maka nanti kita punya ilmu yang lebih. Nah, ilmu itu nanti yang akan kita berikan ke negara, ke lingkungan kita, dengan cara kita bekerja, dengan cara kita memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan kita. Nah, inilah yang kita cari dari beasiswa. Jadi oleh karena itu, bagi teman-teman yang hari ini sedang mengusahakan beasiswa, saya sangat mendukung sekali, because I did this, saya telah melakukannya, dan alhamdulillah memang manfaatnya luar biasa. Kemudian pada pertemuan kali ini saya juga ingin memberikan beberapa hal yang perlu Anda punyai jika Anda menginginkan beasiswa. Yang pertama adalah kemauan untuk mencari informasi secara mandiri, kemudian mental tangguh, artinya kalau dia gagal dia akan mencoba lagi, gagal mencoba lagi. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting adalah beasiswa apapun ini nanti akan menanyakan kontribusi apa yang sudah Anda lakukan untuk negeri ini. Jika Anda belum punya, maka Anda harus memulai dari sekarang. Apapun itu harus real, tidak perlu besar, yang penting nyata, itu berdampak pada lingkungan Anda. Kemudian yang keempat adalah selalu mau berbagi. Berbagi apapun ya. Berbagi informasi, berbagi rezeki, berbagi ilmu, berbagi apapun terhadap lingkungan, itu nanti adalah karakter orang-orang yang akan mendapatkan beasiswa. Dan yang kelima tentunya, beasiswa apapun nanti akan mensyaratkan bahasa Inggris. Oleh karena itu, jangan sampai punya mimpi beasiswa, tapi Anda tidak mau menyelesaikan bahasa Inggrisnya. Saya ingin beasiswa, tetapi saya nggak mau belajar bahasa Inggrisnya. Itu mungkin yang bisa mendanai adalah orang tua atau mertua. Tapi kalau Anda mau keluar negeri, biaya sendiri atau biaya beasiswa tetap harus menaklukkan bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggris ini bukan untuk kita hindari, tetapi ini harus kita pelajarin, kita taklukkan. Dan saya yakin itu nanti akan bisa, karena saya sudah banyak mempunyai student yang berhasil meraih skor 7 di IELTS. Bahkan bulan lalu itu ada beberapa yang laporan mendapatkan skor 7, bahkan juga mendapatkan beasiswa LPDP. Ya, jadi saya minta semuanya punya karakter-karakter seperti ini supaya nanti benar-benar bisa mendapatkan beasiswa. Nah, pada malam hari ini saya ingin share bagaimana mendapatkan beasiswa, tes IELTS itu seperti apa, dan bagaimana tips untuk meningkatkan skor IELTS Anda. Sekarang kita mulai dari yang pertama adalah tips mencari surat rekomendasi. Karena beasiswa apapun, nanti persyaratannya harus Anda lihat langsung di kanalnya. Chevening seperti apa, LPDP seperti apa, Fulbright, AAS, dan sebagainya. Tetapi masalah rekomendasi dan lain sebagainya nanti akan sama. Tips mencari surat rekomendasi. Ini tips dari saya adalah yang pertama, ya, pastikan Anda kenal dan orang itu kenal dengan Anda. Jadi misal Anda kenalnya dengan dosen pembimbing, maka nanti bisa minta ke dosen pembimbing waktu Anda S1 ataupun S2. Kemudian yang kedua, usahakan dia memiliki jabatan. Misal dia ketua jurusan, misal dia dekan, atau bahkan nanti bisa rektor. Nah, kalau misal non-akademik, nanti diperbolehkan non-akademik, maka Anda bisa meminta surat rekomendasi dari ketua organisasi kemasyarakatan atau ketua organisasi keagamaan. Jadi misal dari ketua PBNU, ketua PP Muhammadiyah, dan lain sebagainya, itu nanti juga bisa. Jika itu nanti diperbolehkan selain dari akademik. Kemudian yang ketiga adalah pastikan yang memberikan surat rekomendasi itu aware bahwa bisa jadi suatu saat akan dihubungi oleh pihak pemberi beasiswa. Karena biasanya kalau misal contoh let's say chevening kemungkinan ada kemungkinan ya
akan menghubungi ya. Nah, nanti kasih tahu bahwa kemungkinan nanti jika dihubungi tolong berikan respon atau tolong hubungi saya sehingga nanti kita benar-benar saya bisa mengetahui apakah ada respon tidak dari pihak pemberi beasiswa. Mungkin Anda tanya setiap ganti bulan atau ganti minggu ditanya apakah sudah ada jawaban atau belum supaya memastikan bahwa everything is okay. Ini tips mencari surat rekomendasi dari saya. Kemudian yang kedua adalah tips memilih jurusan. Nah, di tips memilih jurusan ini yang pertama adalah yang perlu Anda perhatikan apakah jurusan itu menjawab masalah. Jadi yang Anda perhatikan adalah masalah yang akan Anda selesaikan. Ya. Masalahnya apa yang mau Anda selesaikan? Misal seperti ini. Saya sebagai seorang mahasiswa bahasa Inggris, ya, saya bahasa Inggris, kemudian saya melihat ada masalah nih bahasa Inggrisnya orang Indonesia yang ternyata kemampuannya tidak tinggi. Maka ini saya angkat jadi masalah. Nah, ketika ini menjadi masalah, berarti kita harus memikirkan solusi. Apa solusinya? Solusinya ya kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, maka yang dibutuhkan apa kalau belajar bahasa Inggris? Kita membutuhkan guru. Nah, guru itu harus mempunyai kompetensi yang baik. Nah, kompetensi yang baik tentunya harus melanjutkan studi. Jadi studi saya ini nanti akan menjawab masalah yang ada di Indonesia. Apa masalahnya? Kemampuan bahasa Inggris yang rendah. Nah, ini harus linear. Memilih jurusan harus punya dasar seperti ini. Jadi kalau misal Anda memilih, saya mau memilih jurusan ekonomi, kenapa? Apa alasannya? Misal, karena saya bekerja di kampus saya ini fakultas ekonominya, misal ya, Anda mau mengambil S3. Nah, di kampus saya ini belum ada dosen yang memiliki expertise di bidang finance, misal. Nah, dengan saya mengambil kayak gini, nanti saya bisa membuka jurusan untuk yang finance, sehingga nanti saya bisa mengembangkan universitas saya. Nah, ini adalah masalah yang disambung dengan solusi, sehingga nanti linear dengan memilih jurusan. Jadi yang dijadikan acuan adalah masalah yang akan Anda selesaikan. Kemudian, ini nanti akan lebih baik kalau semuanya linear. Jadi S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa. Nanti kalau bisa linear, ini nanti akan lebih bagus. Tapi misal ada shifting, maka shifting itu perpindahan, maka nanti harus ada penjelasan yang rasional, kira-kira Anda mengapa mengambil jurusan itu. Ya, misalnya ya, saya S1-nya bahasa Inggris, oke. Kemudian S2 saya mau mengambil manajemen dalam pendidikan. Nah, ternyata saya saat ini adalah seorang kepala sekolah. Nah, sebagai kepala sekolah, saya butuh ilmu tentang how to manage people in education. Nah, maka saya mengambil S2 Management in Education. Nah, itu kan bahasa Inggris sama Management Education itu kan belok kan itu. Nah, beloknya itu kita bisa berikan alasan karena pekerjaan saat ini membutuhkan bidang manajemen in education. Nah, kalau Anda tidak linear, coba pikirkan mengapa Anda tidak linear. Nah, ini adalah tips untuk memilih jurusan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tips untuk menulis kontribusi. Nah, kontribusi ini nanti akan dibutuhkan oleh penguji beasiswa untuk meyakinkan bahwa Anda ini sudah punya kontribusi terhadap negeri. Siapkan masalah yang menjadi fokus Anda, jelaskan bahayanya, tawarkan solusinya, sambungkan dengan studi yang Anda akan ambil. Tadi seperti yang saya jelaskan ya. Masalahnya apa? Itu yang harus menjadi fokus. Jadi mulai sekarang Anda kalau mencari beasiswa, apa masalah yang mau jadi fokus saya? Jelaskan bahayanya. Kalau ini dibiarkan, tidak ada bla bla bla, maka nanti akan seperti ini. Maka solusinya gimana? Solusinya saya harus studi, kemudian bla 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 seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya. Oke. Ini contoh yang saya alami waktu saya apply
beasiswa S2 LPDP. Dan ini granted. LPDP, ini granted. Yang pertama masalah yang pengen saya angkat adalah kemampuan bahasa Inggris Indonesia ini nomor 61 dunia. Data dari mana? Dari EVI 2020. Tantangannya apa? Kurangnya guru bahasa Inggris yang berkualitas tinggi. Jadi guru kemampuannya kan macam-macam. Nah ini kebanyakan ini kualitasnya tidak tinggi. Nah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini guru dengan kualitas yang tinggi. Kalau ini nggak diselesaikan, kita akan tertinggal dengan persaingan global. Karena tetangga kita Singapura itu nomor 3 dunia. Kemudian Malaysia itu kalau nggak salah nomor 17 atau 27 sama Filipina. Jadi pokoknya mereka 30 besar dunia. Nah, solusinya apa? Saya mengajar TOEFL dengan metode yang mudah. Kebutuhan saya apa sekarang? Saya butuh kuliah S2 di Inggris. Kenapa di Inggris? Oke. Nah, alasan di Inggris satu, karena King's College peringkat 27 dunia. Dari mana datanya? Dari Times Higher Education. Jadi kalau Anda presenting reason, you have to be based on the data. Kalau Anda menyampaikan alasan, Anda harus cari datanya. Anda ngomong kayak gini, peringkat 27 dari mana? Dari ini. Anda mengatakan peringkat bahasa Inggris orang Indonesia nomor 61 dunia dari mana? Dari ini. Jadi Anda kasih tahu masalahnya, datanya dari mana. Misal, menurut studi yang dilakukan oleh Kompas tahun bla bla bla, masalah perceraian itu adalah ekonomi menjadi masalah yang melatar belakangi perceraian tertinggi di Indonesia, misalnya kayak gitu. Nah itu Anda angkat, oh berarti masalah ekonomi harus diselesaikan. Gimana caranya? Caranya saya mau menciptakan entrepreneur, maka saya mengambil jurusan entrepreneur di kampus ini. Saya mengajar di kampus ini di jurusan ekonomi, maka saya pengen bla 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 kayak gitu. Nah itu harus Anda sajikan dengan data. Kemudian yang kedua, alasannya saya di Inggris adalah saya kuliah pendidikan bahasa Inggris langsung di pusatnya. Namanya bahasa Inggris, ya otomatis belajarnya di orang Inggris. Kemudian yang ketiga, kenapa saya milih London? Karena London adalah kota dengan penduduk yang heterogen. Ini membuka saya kesempatan untuk bertemu dengan budaya baru, ilmu-ilmu baru. Kemudian yang keempat, kuliah di Inggris hanya setahun. Bisa segera selesai dan bisa langsung mengabdi. Kenapa kalau saya nggak di Australia? Karena Australia 2 tahun, kalau di Indonesia cuma setahun. Jadi semakin cepat saya selesaikan studi saya, semakin cepat saya ke Indonesia, semakin cepat saya memberikan impact yang lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Nah, ini cara mengemas alasan supaya relevan dengan studi yang akan Anda ambil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian yang lainnya tentunya adalah ada X factor. Tidak ada makan siang gratis, tidak ada tumpangan gratis, semuanya. Hidup bukan masalah kebetulan, tapi hidup ini by design. Ya, dan desainnya itu Tuhan tidak akan mungkin mendesain sesuatu yang salah. Saya kok gini terus ya. Nah, gini terus itu kenapa sebelumnya? Oke. Jadi the X factor ini yang saya maksud adalah yang pertama, oke. Apa yang Anda lakukan, maka itulah yang akan Anda dapatkan. Di sini saya menggunakan prinsip give and gain. Semakin Anda memberi manfaat ke orang lain, maka semakin mudah Anda akan mendapatkan manfaat dari orang lain, apapun itu. Jadi misal Anda punya banyak mimpi, Anda punya banyak cita-cita, maka saya sarankan Anda untuk lebih memberi ke orang. Memberi bukan dalam hal artian harus selalu uang, tidak, tetapi memberikan misal ilmu, memberikan informasi, memberikan pelatihan, dan itu semuanya Anda berikan gratis, yang sekarang tidak membebani finansial Anda, maka itu nanti akan membuat Anda mendapatkan hal yang lebih. Jadi give and gain. Yang kedua, X factor yang saya alami adalah tentunya dari doa orang tua. Jadi apapun mimpi Anda, maka saya sarankan semuanya untuk minta doa restu ke orang tua. Ini cerita dari saya ya. Data semua sudah saya lengkapi untuk persyaratan biasa LPDP. Saya tinggal send saja ke pihak LPDP. Nah, sebelum itu saya telepon lagi, sebelumnya sudah diizinkan, tapi sebelum saya submit, saya telepon lagi, saya tanya ke kedua orang tua saya, apakah
beliau-beliau ini mengizinkan saya jika saya mendapatkan beasiswa LPDP, saya berangkat ke Inggris. Maka mereka jawabnya adalah ya, kami mengizinkan, kami meridhoi. Maka saya submit dan alhamdulillah itu berhasil. Jadi doa orang tua ini luar biasa. Oleh karena itu, kalau Anda mempunyai angan-angan mau bekerja atau mau beasiswa kemana, minta doa orang tua karena doanya ini sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, ya, ini adalah Anda harus haus informasi. Ya, setiap hari berpikirlah bahwa saya ini harus mencari informasi yang baru untuk pengembangan diri saya. Informasi bisa berupa ilmu. Jadi misal hari ini saya mau belajar apa ya? Hari ini saya mau mencari informasi beasiswa apa ya? Misal hari ini saya mau mencari tips-tips apa ya untuk pengembangan diri saya. Karena dengan ini nanti Anda akan berkembang. Dan orang-orang yang tidak mau berusaha untuk berkembang, maka mereka akan tertinggal. Jadi X Factor ini sangat penting sekali agar Anda selalu up to date informasi terkini. Misal, beasiswa sekarang yang buka apa? Saya lihat Chevening. Chevening, saya mau usaha Chevening, silakan. LPDP sudah tutup kan? LPDP tutup, kita coba Chevening. Kalau misal yang dibuka AS, kita coba AS. Kalau misal coba adanya NESO, kita coba NESO. Pokoknya besok apapun silahkan dicoba karena kita nggak tahu di mana nanti rezeki kita. Jadi harus kita gali informasi sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, ini ada beberapa link beasiswa ya, teman-teman. Jadi nanti kalau cari beasiswa jangan fokus ke saya harus dapatnya LPDP, saya harus dapatnya ini, jangan. Tetapi Anda bisa coba semua beasiswa. Ini contohnya ada AAS ya, Australian World Scholarship, ini bukanya sekitar Februari. Kemudian ada LPDP ya, barusan tutup. Kemudian Dikti, ada Turki, ada Jepang. Ini untuk beasiswa D1, D2, D3, D4 sama S2. Kemudian USA Government, Aminef, Netherlands, Nuffic Neso. Kemudian Belgium juga. Nah, yang saat ini sedang buka adalah Chevening. Nah, nanti Anda tinggal googling semuanya, cari semuanya supaya nanti benar-benar mendapatkan banyak informasi dan Anda bisa coba semuanya. Ya, oke. Sekarang kita akan fokus ke masalah IELTS. Nah, saya akan memberikan di kelas ini, saya akan memberikan tips-tips bagaimana Anda bisa menaikkan skor Anda. Jadi tes IELTS ini nggak hanya sekedar tes, tetapi ini adalah bagaimana Anda memahami apa yang diminta oleh IELTS. Ya. Oke, pengertian IELTS sendiri adalah International English Language Testing System. Ini nanti digunakan untuk masuk ke universitas luar negeri untuk seleksi beasiswa. Nah, bedanya sama TOEFL apa? Kalau TOEFL mungkin kalau Anda pernah ikut TOEFL ITP, bedanya ini dia ada listening, reading, writing, sama speaking. Tidak ada grammarnya. Tetapi grammar sangat diperlukan di sini di semua skill, terutama writing sama speaking. Anda kalau mau tes ini biayanya 2.800.000, maka make sure you are ready. Kalau Anda mau tes, pastikan Anda sudah siap dengan ilmu-ilmunya supaya nanti Anda sekali tes langsung lulus. Karena nanti kalau bayar 2.800.000 kemudian Anda tidak lulus, maka Anda harus bayar lagi, spend more money lagi dari awal lagi. Maka nanti akan wasting money. Kemudian validity periodnya ada 2 tahun, maka nanti kalau Anda sudah mendapatkan, segera langsung cari beasiswa supaya nanti enggak masa berlakunya tidak habis. Kemudian biasanya kalau beasiswa mintanya 6,5 sampai 7. Nah, nanti pelatihan bersama saya yang kita targetkan adalah how to achieve score 7 in IELTS. Nah, nanti bagian-bagiannya ada yang pertama adalah listening. Di listening nanti ada 4 section. Nanti soalnya ada 40. Nah, 40 soal ini nanti dia akan diselesaikan dalam waktu 30 menit untuk yang paper plus 10 ya. Kalau yang komputer nanti yang 10-nya enggak ada. Jadi nanti langsung 30 menit. Jadi formatnya ada 2, ada format yang untuk komputer sama untuk yang paper. Nah, masing-masing nanti akan menguji berbagai skill yang berbeda. Contohnya listening section 1, ini nanti lebih kepada daily conversation. Kayak misal mendaftar kuliah,
mendaftar gym, mendaftar reservasi hotel, wisata dan lain sebagainya. Section 2 nanti biasanya ini ada tour guide, kemudian section 3 nanti academic listening, ini kayak diskusi skripsi, kemudian section 4 ini biasanya tentang lecture atau kuliah. Nah, apakah ini sulit? Nah, sulit tidaknya ini tergantung Anda kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa. Kemudian berikutnya ada reading. Reading nanti ada 40 soal, waktunya 60 menit. Oke. Nah, nanti ada 3 passage, passage 1, passage 2 sama passage 3. Nanti biasanya ini 13, 14. Jadi pas nanti 40. Nah, nanti tipe soalnya ada beberapa multiple choice, ada ini bukan FTN ya, TFN, true false not given, table, form, sentence completion, matching headings dan lain sebagainya. Kemudian writing. Nah, ini menurut saya ini paling sulit. Yang pertama adalah task 1. Di task 1 nanti kalau Anda ambilnya akademik ya, nanti berupa report. Jadi nanti ada data, Anda laporkan, kemudian jumlahnya ada 150 kata, waktunya 20 menit. Kemudian task 2 nanti berupa argumentative writing, 250 kata, waktunya 40 menit. Nah, nanti di kelas kita akan membahas strategi secara detail bagaimana menyelesaikan task 1 dan task 2 untuk mendapatkan skor minimal ya. 6 atau 6,5 atau kalau bisa nanti 7. Yang kita bahas di area 6, 6,5 atau 7. Karena writing ini yang paling challenging. Kalau yang lainnya mungkin listening Anda bisa mendapatkan 8 atau reading bisa mendapatkan 8, tapi kalau writing ini yang paling challenging. Oleh karena itu nanti kita akan bahas di kelas. Kemudian yang terakhir adalah speaking. Untuk speaking nanti ada part 1. Part 2 nanti berupa introduction, percakapan pendek, kemudian part 2 nanti berupa cue card. Jadi nanti dikasih kartu, Anda menjelaskan 2 menit, part 3 nanti detail conversation. Nah, ini nanti waktunya antara 11 sampai 14 menit. Ini nanti face to face dengan penguji. Nah, dulu waktu saya tes IELTS 2016 itu pengujinya masih bule. Nah, kalau sekarang sudah muncul aturan baru, orang Indonesia bisa menjadi penguji IELTS ya. Ya, jadi nanti ketika Anda tes IELTS bisa jadi nanti Anda akan ketemu orang bule atau orang Indonesia. Nah, ada 3 institusi yang mengadakan tes IELTS. Yang pertama adalah IDP, yang kedua adalah IALF, kemudian yang ketiga adalah British Council. Nah, nanti tinggal Anda lihat di area Anda, di daerah mana Anda berada, daerah mana yang dekat dengan Anda, coba dicari mana yang lebih dekat. Apakah IDP, apakah ILF, atau yang British Council. Nah, nanti tesnya ini nggak ada yang online, semuanya offline, so you have to come to the test center. Anda harus datang ke test center untuk mengadakan tes IELTS. Oke, ya. Nah, ini adalah steps untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Nanti habis ini saya coba jawab beberapa pertanyaan ya. Oke, yang pertama adalah Anda tambah vocabulary dari berbagai macam aktivitas. Saya kasih contoh ya. Misal, Anda sukanya mendengarkan musik, maka silakan tambah vocab Anda melalui musik. Jadi kalau misal selama ini Anda mendengarkan lagu-lagunya Indonesia, rubah ke Inggris. Kemudian Anda cari ini meaning-nya apa lagu ini. Nanti vocabnya akan nambah. Yang kedua bisa melalui games. Di games-gamesnya ya dirubah. Biasanya games Indonesia, cari yang games versi Inggris. Kemudian Anda pelajari kira-kira dia ngomongnya apa. Kemudian bisa juga dari movie, dari film. Misal filmnya bahasa Inggris, Anda cari yang subtitle bahasa Inggris. Anda cari vocabnya. Kalau misal saya sukanya drama Korea gimana? Maka cari terjemahan yang English. Jadi jangan terjemahan Indonesia. Cari yang versi bahasa Inggris, kemudian Anda cari vocabnya seperti apa. Oke? Nah, yang kedua adalah kalau terkait dengan speaking, practice your speaking with partner. Jadi Anda cari partner, kira-kira siapa yang mau train your speaking. Kalau nggak gitu, caranya gini.
Anda bisa pakai HP Anda untuk latihan. Jadi caranya Anda kasih pertanyaan diri Anda, misal, tell me about your daily activity from morning to the evening. Anda jelaskan ya, misal, starting from 5, I woke up. Nah, habis woke up ngapain, Anda jelaskan sampai selesai. Kemudian Anda putar, Anda evaluasi kira-kira Anda kurangnya di mana. Pause-nya di mana. Biasanya kebanyakan, nah itu akan mengurangi skor di IELTS. Kemudian, try to do IELTS mock test daily from internet. Jadi di internet sumbernya banyak sekali, Anda silahkan cari. Nah, Anda silahkan latihan. Misal, saya sangat lemah di listening, maka tiap hari coba dengarkan listeningnya IELTS. Jadi musiknya dirubah, activity-nya Anda ngerjakan apapun silahkan sambil mendengarkan yang listening tadi. Dari YouTube bisa, dari website IELTS bisa, kapanpun nanti Anda sekiranya kurang di listening, silakan itu dikerjakan. Kemudian kalau reading, practice your reading. Kalau writing, coba dipraktekkan writing, kemudian cari contoh-contoh di internet. Ya, speakingnya kayak tadi nomor 2, silakan lakukan recording. Nah, yang keempat, join with me to learn top strategies. Nanti bersama saya akan memberikan tips-tips bagaimana untuk melejitkan skor Anda. Baik di listening, writing, speaking, maupun yang reading. Oke. Ya, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Coba saya akan... Oke, saya akan lihat beberapa pertanyaan teman-teman ya. Oke, dari dosen memang tidak memakai kop surat kan, karena suratnya bersifat personal, bukan apakah demikian atau harus tetap kepakai. Kalau tidak, kalau pihak beasiswa mensyaratkan kop surat, berarti Anda harus cari yang dosen yang punya posisi sehingga nanti bisa pakai kop surat. Kemudian ya, tidak akan menilai bahwa kita tidak mengakui bahasa Indonesia, tidak ya, bukan berarti kita nanti meninggikan itu tidak berarti harus menurunkan. Jadi saya maunya di luar negeri karena di Indonesia jelek, bukan kayak gitu. Tapi saya maunya di luar negeri karena menurut data di Times Higher Education is bla bla bla. Jadi kita nggak ngomongin pendidikan Indonesia, kita nggak perlu menjelekkan Indonesia, kayak gitu ya. Kemudian saya punya kenalan dari kampus tujuan, tapi beda jurusan. Apakah boleh dengan memberi rekomendasi? Kebetulan beliau adalah ketua jurusan. Bisa ya, bisa. Kemudian nanti Anda lihat ini kira-kira apa namanya? Dia merekomendasikan Anda sebagai apa? Misal saya kenal dia sebagai bla bla bla. Nah dia selama ini kinerjanya bla bla bla. Dia aktif di bidang bla bla bla. Nah nanti harus menjelaskan kayak gitu. Kemudian bolehkah minta? Silahkan ya. Kemudian oke, kemudian jika kita jurusan namanya silakan saya di prodi pendidikan. Selama saya mau ambil jurusan manajemen, apakah itu masih linear karena masih dalam rumpun pendidikan? Saya sedikit bingung terkait ini. Thanks. Nah, nanti Anda bisa berikan alasan kira-kira kenapa Anda ada shifting di situ ya. Tetap harus ada alasan kenapa Anda mengambil manajemen pendidikan. Kemudian oke. Sekarang 3 juta. Oke, sekarang 3 juta ya. Can I use this searching job in Aussie? How about standard score searching job in there? Oke, kalau di Australia nanti if you want to find job in Australia, it depends on the company. Jadi setiap company nanti punya kebijakan yang berbeda. Ada yang 5, ada yang 4,5, ada yang 5,5, tergantung nanti seberapa interaksinya dengan manusia. Misal, kalau petani-petani di New Zealand kayak petik buah dan lain sebagainya, maka IELTS-nya nanti 4,5. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya nggak perlu dibutuhkan, yang penting Anda kuat, Anda bisa. Tapi kalau misalnya you are doing something in bank, ya, Anda harus interaksi dengan orang, dia membawa dan sebagainya, maka IELTS-nya akan lebih tinggi karena nanti ketemu dengan orang akan lebih banyak. Jadi setiap company nanti berbeda. Kemudian bagaimana akademik saya bisa relevan karena bukan asal saya ya merekomendasikan negara besar ilmu terkaitnya. Kemudian dosen PA personal ketika jurusan oke. Ya, jadi Anda cari dosen-dosen yang secara personal tahu Anda, kemudian dia punya posisi, maka nanti itu akan lebih kuat lagi. Kemudian IELTS sama IBT bedanya kalau yang IBT nanti tesnya online. Ya, jadi di komputer you can do from your home,
Tapi kalau IELTS harus ke test center. Kemudian kalau Golden Gate Education saya tidak tahu itu. Kemudian, nah ini bisa ini ya, ada feedbacknya juga. Ini ya, dari apa small talk ini bisa. Kemudian saya melihat beberapa IELTS indicators internet based yang dilakukan di rumah. IBT home education. Apakah tes ini berbeda dengan IELTS paper based? Ya. Baru menerima IELTS indicator internet based. Saya belum tahu ya kalau yang IELTS yang internet based, yang setahu saya adanya adalah komputer sama yang paper. Kemudian studi yang pelan untuk meningkatkan IELTS dari 6 ke 7 baiknya apa saja yang harus dilakukan. Sebenarnya selain misal IELTS seperti minimal jam berapa jam, kemudian buku melatihan dan menyelesaikan atau oke. Anda bisa langsung beli untuk buku Cambridge ya. Mana tadi? Cambridge mulai 1, 2, 3 sampai yang terbaru sekarang 16. Saya barusan hari kemarin beli yang IELTS 16. Tapi di Indonesia belum ada, ini belinya harus di Inggris, Anda bisa beli dari Amazon. Kemudian, ada kolom pembiayaan siapa, berjalan dengan biaya sendiri, lalu ganti dengan scholarship, Anda langsung bilang dari scholarship, nanti disampaikan, biasanya mereka akan mengerti. Kemudian, tipe soal IBT sama IELTS berbeda. Ya. Kalau IBT sama IELTS berbeda, kalau IBT, in my opinion, dia lebih complicated daripada yang IELTS. Ya. Jadi kalau misal writing, di IBT nanti lebih ke reading, listening, kemudian kita suruh writing. Tapi kalau di IELTS, writing ya sudah, writing aja, nggak ada listeningnya, nggak ada readingnya. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman, kita fokusnya di IELTS. Nah, nanti saya akan memberikan tips-tips lebih detail untuk bagaimana meningkatkan ini ya. Kalau mau beli Cambridge Indonesia di mana? Di Tokopedia silahkan bisa, tetapi untuk yang terkait yang asli saya kurang tahu kalau yang di Indonesia. Saya biasanya belinya di Amazon atau di Book Depository. Gitu ya. Oke ya, yang mau tanya silakan. Oke. Rekomendasi evening itu selalu sama harus ada kop surat. Yes. Kalau untuk yang yang rekomendasi evening harus ada, misal dia dosen, harus dosen yang punya wewenang, punya ini, kemudian nanti Anda minta kop surat dan emailnya harus email lembaga. Jadi nggak boleh yang misal sunufarid@gmail.com kayak gitu nggak. Tidak boleh. Harus misal sunufarid@kcl.ac.uk kayak gitu bisa. Oke ya. Untuk surat rekomendasi nanti bisa ya, nanti akan saya share aplikasi saya sehingga nanti teman-teman bisa mencontoh aplikasi yang saya punya. Gitu ya. Oke. Ya, silakan pertanyaan yang lainnya. Oke. Jabatan bagaimana? Tapi emailnya email lembaga. Nanti tergantung dari pemberi beasiswanya ya, Mbak Anissa. Karena nanti biasanya mereka minta kop surat. Nah, kalau kop surat harus berarti yang punya ini. Tapi kalau dia nggak punya kop surat berarti nggak bisa. Tergantung pemberi beasiswanya. Misal LPDP aturannya gimana? Nanti silahkan searching lagi di laman LPDP. Baik, gitu ya. Oke, kemudian masuk ke writing karena sekarang masih belum memenuhi target yang diminta pihak scholarship. Oke, kesalahan di writing ini memang banyak banget ya. Termasuk grammarnya, termasuk cara menyampaikan pendapatnya, item yang harus dipenuhi. Oleh karena itu nanti saya akan berikan tips-tipsnya. Kemudian saya pernah dengar dari guru les mending ada ya Cambridge. Sekarang Cambridge kan yang memberikan tes, bukan parent ya. Jadi saran saya adalah yang Cambridge. Oke. Ya. Kemudian mana lagi nih? Oke. Ya, kemudian bila bulan hanya bisa tes. Untuk IELTS nanti bisa tes ulang ya, bisa tes ulang. Kemudian tidak ada batasannya ya. Kemudian kalau kamu tidak mengejarnya S3 dosen sehingga tidak keluar rekomendasi, boleh tidak minta rekomendasi dikti. Nah itu nanti Anda bisa tanyakan langsung ke pihak pemberi beasiswa. Karena setiap pemberi beasiswa nanti punya kebijakan yang berbeda. Kemudian kami saat ini masih belum membuka kelas yang offline ya, adanya masih online. Kemudian minta foto sampel buku IELTS Cambridge ya, takut salah beli, silahkan nanti saya berikan ya. Oke,
akan direct message ke sana, menanyakan nomor telepon karena beliau dari PAI dan ingin saling sharing barangkali. Oke, silahkan menanyakan apa yang membedakan TOEFL ITP dan TOEFL IBT ya. Oke, nanti saya bahas di kelas ya perbedaannya karena nanti waktunya nggak cukup. Yang harus kita berbeda PDP impactful bagi masyarakat yang real ya, yang real nanti apa. Kemudian apakah ada ya nanti ada mock testnya, kemudian IELTS yang paper atau komputer tergantung Anda karena tiap orang punya style yang berbeda. Kemudian baiknya diisi bagaimana ya? Silakan bikin ID Skype ya, Kak Mike ya. Kemudian tadi kan menggunakan email lembaga, kalau misalnya menggunakan email yang berkepentingan student apa tidak apa-apa karena saya baru saja lulus. Yang dimaksud email lembaga adalah kalau si pemberi beasiswa, bukan Anda. Jadi si pemberi beasiswa. Jadi nggak boleh nanti pemberi beasiswa nanti emailnya adalah email yang pribadi. Jadi kalau ke lembaga, atas nama lembaga nanti akan lebih kuat lagi. Ya, gitu ya teman-teman. Baik, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan saya akan bagikan lagi jadwal-jadwalnya di kelas. Kemudian kita akan mulai pelatihannya untuk terkait peningkatan kemampuan bahasa Inggris Anda. Permintaan saya, tolong semuanya punya komitmen untuk menyelesaikan kursus ini, untuk mempelajari materi-materi dari saya, kemudian untuk proaktif ketika saya minta submit dan lain sebagainya, silahkan di-submit, karena itu nanti yang akan membuat perubahan dalam kemampuan bahasa Inggris Anda. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Untuk jadwal selanjutnya akan saya bagikan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. See you on next meeting.